Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat? Ya, harapan sehat selalu. Mudah-mudahan rekan-rekan dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tetap bisa beraktivitas dengan bahagia tentunya. Apa sih? Oke. Yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik ya, lebih berguna, lebih bermanfaat tentunya. Pada vlog kali ini enaknya pakai blitz enggak ya? Sebentar teman-teman ya, sebentar. Kayaknya enakan dimatiin aja lah ya. Oke. Pada video kali ini saya ingin nge-review fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di sebuah perangkat radio komunikasi dari Trio Kenwood Corporation, atau lebih dikenal dengan Trio Kenwood dengan versi TR9000G. Ya, ini dia radionya seperti yang lihat teman-teman di depan. Ini radio dibikin sekitar tahun 1970 sampai 1980-an ya. Jadi kalau dari segi usia mungkin seusia saya lah. Ya, hampir 40 tahun usia di radio, tapi walaupun di radio baheula banyak peminatnya ya. Bahkan dari harga pun udah nggak masuk akal gitu. Radio power yang standarnya kecil ya, 20 watt. Terus juga untuk repeater dia sangat terbatas sekali, tapi harganya luar biasa. Oke lah, namanya udah masuk ke bagian koleksi radio. Oke, biar nggak lama-lama ya, saya langsung aja masuk menerangkan ke poin-poin yang ingin saya sampaikan, ke tombol-tombolnya. Ada tombol apa aja di sini? Oke, saat lagi teman-teman. Baik, teman-teman, tombol yang pertama akan saya terangkan ya secara perlahan-lahan ya, biar teman-teman nanti sangat gampang untuk mencernanya. Yang pertama ini nih, ini ada tulisan memori dari 1 sampai 6. Angka 1 adalah prioritas untuk call ya. Jadi call itu begini. Jadi kalau posisi kita ada di posisi call ada di frekuensi 6 contohnya ya, bukan 6 lah biar gampang mah, 143 ya, call 143 di posisi 1. Sedangkan memori ini sedang berada di posisi keempat, channel 4. Tiba-tiba ada panggilan dari 143 ya, dari angka 1. Di sini langsung display pindah ke angka itu. Meren ya teman-teman. Tapi kalau saya baca-baca seperti itu ya. Jadi call itu untuk panggilan yang diprioritaskan. Priority calling, prioritas ya. Baik, ini ada dari angka 1 sampai 6. Ini saya sudah set ya memorinya. Kalau mau masuk ke bagian channel jangan lupa aktifkan dulu ini nih. Nah, ini nih. Ini tulisan MR. Kalau MR-nya nggak diaktifkan, mati ya. Ini nggak bisa muter, nggak bisa berfungsi. Tapi kalau MR-nya dihidupkan, ini akan berfungsi. Perhatikan, iya kan? Oke, baik ya. Ini ada memori. Ini bagaimana cara masukkan memori, saya sudah buat di vlognya teman-teman ya. Sudah buat di vlognya, silakan dilihat di vlog bagaimana cara nge-save memori di sebuah perangkat Kenwood TR9000G ya. Oke, selanjutnya di samping memori ini ya, ini ada yang disebut dengan RF gain dan RIT ya. Saya ini RIT itu singkatannya apa lupa ya, saya maaf teman-teman lupa ya. Radio apa gitu ya. Oke lah, pokoknya marit ya. Nanti fungsinya akan saya jelaskan seperti apa fungsinya. Di tombol bagian RF gain ini ada 2 buah tombol yang dibikin menjadi 1 buah tombol. Bukan tombol putaran ya, knob.
Yang pertama nih yang belakang. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini itu. Ini fungsinya untuk menutup RF gain. Kadang teman-teman suka pernah denger ya. Tolong dong di report sinyal saya berapa. Sinyal Anda 60. Coba tolong ditutup. Ditutup ya. Berarti kalau ditutup diginiin. Nah, ini ada tanda merah, kelihatan nggak? Tanda merah. Tanda merah posisikan ke angka 0 bahwa sinyalnya akan berubah. Kalau ditutup habis berarti sampai mentok ya, sampai kemin sini ya. Si garis merahnya. Ini namanya RF gain. Ini akan saya terangkan ya, teman-teman. Lihat ini. Sinyal, lihat. Oke. Kalau saya buka sinyalnya sampai ke 60 dB plus ya. Tapi kalau saya tutup setengahnya, tutup 0, dia akan turun, kelihatan ya. Nah, kelihatan? Kalau saya tutup habis, dia akan sedikit. Perhatikan. Dengan India, Quebec, Echo tidak serobit. Go ahead. Perhatikan. Ya, serobit ke sini. Perhatikan teman-teman. Terima kasih panggilannya Bu Nani, selamat bertugas. Pada yang kira calon berapa? Ya. Orang ini nih setelah saya tutup RF gainnya habis tetap aja ada. Nah, yang berapa? Berarti emang dia gede. Kalau saya tutup 0 ya, dia masih setengah ya. India, Quebec, Echo. Kalau saya buka, Terima kasih atas check-in. wah. Semoga Oke, itu gunanya RF gain ya, untuk menutup RF rek lawan bicara kita. Ini sangat diperlukan teman-teman. Seandainya teman-teman mau menggunakan antena Yagi ya, kita nembak ke tempat yang jauh posisinya. Nah, untuk mencari posisi sinyal lawan bicara kita yang paling besar, kita gunakan RF gain. Tutup RF gapnya di mana sinyal yang paling besar untuk menggunakan antena pengarah ya, akan lebih maksimal teman-teman. Dan radio ini pun dia lebih cocok untuk menggunakan antena pengarah atau antena Yagi. Ini lebih cocok, sangat cocok ini radio ini. Di tengahnya ini ada tombol hitam nih. Nah, ini dia. Ini namanya read. Jadi read akan berfungsi dengan cara menekan ini ya, bawahnya ada read. Nah, tekan dulu, ini baru berfungsi. Dan ini pun akan berfungsi ketika rekan-rekan menggunakan modenya USB. USB itu universal sideband mungkin ya? Apa ultra sideband? Saya lupa teman-teman, sorry. USB. Ini USB ini biasanya ada di radio HF kebanyakan ya. Tapi kalau untuk radio 2 meteran ini lebih banyak menggunakan mode FM. Ya, ini USB, nanti akan saya terangkan sedikit ini tentang USB. Gunanya read itu untuk apa? Gunanya read itu untuk apa ya? Menserobitkan frekuensi kita agar betul-betul serobit dengan lawan bicara teman-teman. Kalau di HF kan ada yang cuit kan sinyalnya nggak mau diem tuh. Nah, dikejar pakai read ini teman-teman. Jadi tetap kekejar ya. Itu gunanya read. Tapi kalau untuk di radio FM saya masih belum menemukan ini gunanya apa ya. Kalau kita gunakan mode FM ini belum saya temukan fungsinya untuk apa. Tapi kalau untuk di radio HF ini fungsinya untuk demikian ya, untuk menjerobitkan frekuensi lawan bicara kita teman-teman. Karena di radio HF frekuensinya kan nggak diem teman-teman ya, tergantung dari propagasinya. Kadang lagi gede, tiba-tiba kecil, gede lagi. Nah gitu, kejar sama read ini. Yang selanjutnya di bawah nih ada tulisan M. Jadi M ini gunanya untuk mengesep memori. Contohnya, saya kasih contoh aja apa ya. Nah gini lah, saya kasih contoh aja lah. Nah, saya mau nge-save memori ini ya. Pastikan di mana posisinya. Saya pastikan di posisi angka 5 ya di sini ya. Tinggal pijit sampai bunyi tut. Nah, baru ini sudah tersave. Perhatikan, saya nge-save di angka 5 ya. Ini angka 4. Angka 5 dia pindah ke sini. Pahami teman-teman ya.
Oke. Sekarang di samping read itu ada yang namanya NB. NB ini singkatannya noise blanker ya. Jadi tombol NB ini akan sangat berguna dikala teman-teman menggunakan mode CW atau Charlie Whiskey atau Morse. Ini baru bisa dipakai teman-teman. Kalau kita menggunakan mode FM ini pun belum bisa digunakan. Nanti akan saya bikin videonya ya bagaimana cara menggunakan Morse, menggunakan USB di radio TR9000. Baik. Di sampingnya ini ada tombol A garis miring B. Gunanya untuk apa? Ini nanti teman-teman berfungsi pada sebuah repeater ini yang harus diaktifkan. Frekuensi A, frekuensi B ini tetap aja sama, hanya beda apa ya? Kalau komputer mah beda layar lah ya. Contoh, saya pijit aja ya biar paham. Ini A, saya pijit B. Ya. Frekuensinya tetap aja sama-sama aja, cuma beda pintu lah teman-teman ya. Ini A, ini B sama aja. Oh, ini A, ini B. Yang B pun sama aja. Kalau mau disamai frekuensinya 400 ya, saya gunakan 400. Iya bisa aja sama, nggak masalah. Ini 400, ini 400. Kalau yang B-nya 450, yang A-nya segini. Oh ya. Jadi di layar yang mana gitulah, kalau di Sundakeun mau di layar di mana mainnya, apakah di layar A, di layar B gitu. Ini nanti berfungsi pada sebuah repeater ya. Di sampingnya ada tombol read seperti yang sudah saya terangkan tadi untuk mengaktifkan read ya. Selanjutnya di bawah ini ada mode ya. Mode itu di mode mana kita mau bermain ya. Ada FM, ada FM2, ada USB, ada CW atau Morse, dan ada LSB, low sideband kalau nggak salah ya, low sideband yang bisa digunakan untuk radio ini hanya di FM1, FM2, di USB, di Charlie Whiskey saya belum punya alatnya ya. Kalau di LSB kita belum bisa ini ya. Mengenai mode-mode ini teman-teman, nanti akan saya bikin di video khusus ya. Kalau kita menggunakan mode FM1 seperti apa, kita menggunakan USB seperti apa, Charlie Whiskey seperti apa, LSB seperti apa. Tetapi khusus untuk radio 2 meteran, kita sering menggunakan frekuensi FM1 atau FM2, sama aja ini ya di sini. Kadang-kadang ada di FM1, kadang-kadang ada di FM2. Bisa dua-duanya digunakan. Untuk di USB bisa digunakan hanya dengan radio yang memiliki USB juga. Saya penasaran, kalau saya seandainya punya 2 radio jenis ini ya, saya main di USB apakah lancar? Nah gitu kan pertanyaannya seperti itu teman-teman ya. Kalau Charlie Whiskey untuk Morse ini akan saya terangkan di video terpisah. Di sampingnya ada power dan volume. Ini power di volume dengan diputar aja seperti biasa ya ke kanan. Kalau power menghidupkan mematikan dengan cara ditekan teman-teman. Ya, tekan. Di sampingnya adalah sequel. Fungsi sequel sama saja seperti radio pada umumnya. Di atas sequel ada M-SIP. Jadi M-SIP ini memory chip, berhubungan sama memori. Contoh gini aja lah ya, saya kasih contoh dulu. Ini memori, ini ada memori scan ya. Perhatikan, langsung scan. Perhatikan, ini kan nyeken ya. Oh, saya tahan, dia tidak bakal lanjut ya. Karena fungsi scan di sini, scan memori ini teman-teman, kalau kita sudah menyimpan 6 buah memori, kita mau mengetahui apakah di channel yang telah kita save ada yang menggunakan, dengan cara menggunakan memori scan. Nanti akan saya terangkan ya. Nah, M-SIP ini adalah untuk menahan dikala memori scan lagi nyeken ya. Kayaknya ada di sini, tahan dulu, tekan. Kalau udah ternyata bukan orang yang kita cari lah ya, nyalain ini lagi, lepasin lagi. Di sampingnya ada DS, ini untuk satuan angka ini nih, satuan angka display, desimal mungkin ini singkatannya ya.
Di atasnya ada tombol BUSY ini BUSY berarti ada sinyal masuk. Sedangkan untuk merah berarti kita sedang transmit ya. Ini layar display ya. Seperti ini teman-teman. Oh ya. Terdiri dari 1 2 3 4 5 6 buah angka digit ya. Di sampingnya ini ada scan ya. Untuk scan perhatikan, akan saya coba aja biar jelas ya. Oh seperti ini ya. Kalau sudah ketemu frekuensi dia akan berhenti teman-teman ya. Tuh berhenti kan. Oh kalau yang frekuensinya bicaranya stop, dia frekuensinya akan lanjut. Biar nggak lanjut kita tekan hold. Oke sampai tanda titiknya nggak bergerak-gerak. Perhatikan ya kan, bergerak. Kalau tanda titiknya bergerak, dia ada kemungkinan untuk melanjutkan perjalanan dikala lawan bicaranya sedang tidak menjepit titik tuh. Kalau ternyata di frekuensi yang kita hendaki, tinggal tekan hold, bahkan diam ininya. Di bawah ini ada tuning dial, fungsinya sama saja ya. Ini kelipatannya ada yang 25, ada yang 5, bisa diatur ini. Di bawah adalah MS sudah saya terangkan tadi ya, untuk memori scan. Jadi menycan memori yang telah kita simpan ya. Kalau di bawahnya ada memori, ini ada tombol untuk mengaktifkan memori ya, untuk mengaktifkan memori. Kalau kita lepas berarti dia VFO. Di atas ini ada tombol call ya, untuk mengaktifkan call. Tapi untuk sebagian orang yang sudah dibuka di modif radionya menjadi tidak standar pabrik lagi tuh frekuensinya, ini kadang-kadang call dijadikan sebagai tombol untuk merubah frekuensi teman-teman ya, meneruskan frekuensi ini call. Ini tombol untuk menaikkan power high keluar, sedangkan low di dalam ya nggak muncul. Dan ini adalah untuk extra mic ya, extra micnya menggunakan 6 pin seperti itu ya. Seperti itulah teman-teman radio Kenwood TR9000G. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memilikinya, udah saya ceritakan seperti itu ya, mengenai fungsi dari tombol-tombol yang ada di depan, mengenai cara memorinya, mengenai cara nge-save, mengenai cara bagaimana merubah frekuensi agar terbuka. Saya nanti akan buat di video-video terpisah teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yang bertanya silahkan. Oh satu lagi teman-teman, ini ini adalah untuk bar sinyal ya. Ini sangat akurat, saya sangat menyukainya teman-teman ya. Sangat akurat, terlihat lah sinyalnya dengan posisi ditutup ataupun posisi dibuka RF gainnya. Saya Yengki Datawan Delta Bravo Zulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.